Jadi sebuah proyek itu project bis, apa artinya kata Pak Guru kemarin? Artinya apa? Pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis proyek. Ini harus menjawab dulu biar jelas. Itu menjawab 6 pertanyaan. Jadi ada satu cara untuk menentukan arah dan tujuannya. Satu, menjawab 6 pertanyaan ini. Kamu bisa bahasa Inggris kan? Lalu selama ini diajar Bu Guru gimana itu? Pertama, what? Apa artinya what? Apa artinya? Apa? Jadi apa? Vito mau buat apa? Vito mau buat rumah? Vito mau buat rumah? Rumah idaman beauty. Where? Artinya? Di mana? Vito nanti mau dibangunnya di mana? Nggak tahu. Ya iya, bangunnya di mana? Di depan rumah. Masa beauty di depan rumah? Belakang. Dia kan kata Pak Guru, Bu Guru harus di tempat yang apa? Iya. Yang lingkungannya asri. Di situ nanti beauty-nya kalau malam diambil orang. kalau di belakang Di belakang di sebelah mana nanti? sebelah Tompi. Sebelah Tompi. What, where, when? Kapan kita ini mau bikin? When? 5 tahun lagi. Kok 5 tahun lagi? Nanti kalau semua bahan-bahannya udah siap. Nah, jawab itu yang kayak gitu, bukan cerengas-cerengas kayak gitu. Ditanya bener-bener kok. Jangan terbiasa cerengas-cerengas kayak gitu. Bercanda itu ada tempatnya tersendiri. Ngerti nggak kamu nih? Ditanya orang tua itu jawab yang benar, masa cerengas-cerengas. Kapan ini mau dibuat? Kalau semua bahan udah siap. Kalau semua bahannya sudah siap. What, where, when, who? Siapa yang mau bikin? Who artinya apa? Siapa yang mau bikin? Vito sama bapak. Itu bapak hanya bantu. Lalu why? Artinya apa ini? Kenapa? Mengapa Vito bikin rumah idaman beauty? Apa alasannya? Karena biar beauty punya rumah sendiri. Biar beauty punya rumah sendiri. Mengapa kita bikin rumah beauty bukan rumah Vito? Nah, karena nanti kalau Vito sudah besar rumahnya nggak seperti itu. Mungkin rumah Vito sudah berubah. Katanya mau buat rumah pohon dulu. Kapan nggak ada pohon lagi? Ini nanti nanam. Berapa puluh tahun baru jadi. Ya nanti nggak di Indonesia ini, siapa tahu Vito rumahnya di Amazon sana. Lalu yang terakhir adalah how. Artinya apa? Bagaimana caranya? Nggak tahu. Ya bagaimana caranya nanti bikinnya? Nggak tahu. Disiapkan dulu bahannya apa? Urutannya tuh? Disiapkan bahannya. Terus dihitung biayanya. Lalu mengukur panjang yang dibutuhkan. Jadi mengukur. Jadi bagaimana tadi buatnya? Mempersiapkan bahan. Menghitung biayanya. Lalu
panjang yang dibutuhkan. Mengukur panjang yang dibutuhkan. Terus setelah panjangnya sesudah panjangnya diketahui itu dipotong bahannya, kemudian ya mulai dirakit lah. Mulai dirakit, dirancang. Kalau merakitnya pakai apa gitu? Memotongnya pakai apa? Gergaji. Memotong pakai gergaji, bukan dengan pisau. Mengapa bukan dengan pisau? Kan pisau buat masak, nanti rusak, siapa yang marah? Karena setiap alat yang digunakan itu harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk memotong kayu adalah dengan gergaji, bukan dengan pisau dapur. Begitu juga untuk memotong kertas, memotong seng bukan dengan gergaji. Kalau memotong seng dengan apa? Gergaji. Gergaji apa? Gergaji besi. Memotong seng bukan dengan gergaji besi, dengan gunting besi. Emang kita punya gunting besi? Ada di belakang. Yang berkarat itu kan? Bisa lah, yang penting ada. Tapi yang asal siapa? Nggak masalah, yang penting nanti ada. Semuanya itu, semua alat itu sesuai dengan peruntukannya. Semua alat itu ada gunanya. Silet gunanya untuk apa? Cukur rambut. Silet gunanya untuk cukur rambut. Parang gunanya untuk motong kayu. Motong kayu. Bagaimana kalau parang digunakan untuk motong rambut? Sedikit terbalik. Ya, bisa enggak? Bisa sih, bisa, tapi nggak akan berhasil dilakukan oleh pencukur. Bisa, tetapi terlalu tajam dan tidak tepat. Dan juga terlalu berat. Bagaimana kalau silet untuk memotong pohon? Kalau bisa sih bisa, tapi cuma butuh waktu ribuan tahun baru jadi. Tapi itu juga tidak tepat. Tidak tepat. Parang untuk motong pohon, silet untuk motong rambut atau untuk motong kertas itu. Walaupun kecil, alat-alat itu juga ada gunanya. Kadang-kadang alat itu tidak bisa ditukar fungsinya. Jadi Bapak kembali tanya, nanti itu harus jelaskan kepada Bapak gurunya. Project based learning Vito ini harus menjawab yang pertama apa? Itu. What? Dibaca ini apa? What, where, when, who, why, how. Ya, ini nanti kalau Vito sudah besar, ini dinamakan kaidah jurnalistik kalau Vito di media. Sehingga jelas apa yang mau dilakukan. Nah, sekarang dari sekian banyak pertanyaan ini, apa-apa saja yang sudah dilakukan Vito? Merencanakan sudah, nyicil beli bahan sudah belum? Banyak yang sudah dicicil, dibeli apa? Paku. Terus kaso. Terus yang belum jadi apa? Paku, kaso sudah beli. Terus yang papan sudah belum beli. Papan tapi satu. Ada sih satu papan. Papan satu lembar berapa itu? Kemarin harganya yang paling murah? Itu 13. Berapa? Tahu kan ada di dalam buku itu. Kok tahu Itu ada bukunya. Sudah dibeli tadi apa? Paku sudah. Kaso sudah. Lalu yang belum berapa? Yang belum apa?
Untuk papan Papan berapa harganya? 35. 35. Jadi nanti kalau sudah selesai buat rangkanya, nanti kita lihat papannya butuh berapa. Bagaimana cara nanti mengangkut papan kalau papannya lebih dari satu? Caranya dengan diapakan? Aku yang angkat atau enggak dia taruh atas kepala, aku yang pegang di belakang. Memang kamu sanggup dari tempat yang jauh itu? Dan sanggup sih, sanggup. Benar, kamu mau taruh di kepalamu? Iya, itu saja ada satu kak papannya kan. Itu berat sekali. Itu nanti kalau 2 papan itu beratnya lebih dari 10 kilo. Sanggup. Beli 10 kilo saja aku masih kuat. Iya, kita lihat nanti kalau memang kamu sanggup taruh di kepalamu. Ya kalau bapak nanti ya kamu bisa minta bantuan bapak diseret gitu. Kayak kemarin. Kalau diseret mending aku di atas ya, bapak tinggal seret sendiri. Jadi sekalian ini. Lalu papan sama seng. Oke. Jadi masih papan satu berapa? 35. 35. Kalau 2 keping berapa berarti? Butuh biaya berapa? 70. 70.000. Dari mana kamu akan dapat uang? Gak tahu. Usaha aja. Usaha, bekerja sama bapak, nanti bapak kasih biayanya. Beneran ini. Nanti kalau kamu bekerja sama bapak ngangkut pupuk ke bawah pisang atau ke bawah belimbing itu, nanti bapak bayar itu 70.000. Sangnya berapa satu? Ini berapa kemarin satu sangnya? 48. 48. Kalau butuh 2 lembar berapa dia? Berapa harganya? 2 lembar sang harganya? Ya, bisa. $96. 96. Kemarin Vito sudah habis 100.000. Lalu nanti kalau beli papan 2 lembar itu 70.000 tambah 96.000. Jadi Vito nanti kira-kira akan mengeluarkan biaya sebesar ini. 0 tambah 6 6. 6. 7 tambah 9 7 tambah 9 berapa? Berapa? 7 tambah 9 Sebentar. 17. 7 tambah 9 16. 16 ditulis berapa? 6 simpan 1 tambah 1 2. 2. Jadi berapa kira-kira yang dibutuhkan? 26. Dibaca yang benar. 296.000. 266.000 itu uang, bukan kertas. Jadi uang 266.000 itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan mubazir. Tidak ada orang yang mengasih uang itu gratis kecuali untuk bersedekah. Kalau misalnya kamu belanja di Indomaret atau di Alfamart itu,
Lihat, Bapak mau tanya pengalaman kamu. Beli mie harganya 5.000. Harganya 5.000. Kamu hanya punya uang 4.500. Boleh nggak sama pelayannya itu, pramuniaganya? Enggak. Lihat, uang 500 rupiah itu diperlukan. Nggak ada orang mau ngasih. Misalnya Vito punya, ya udah, tidak 4.000, mie harganya 5.000, Vito punya 4.900 rupiah. Boleh nggak beli? Enggak. Padahal hanya kurang 100 rupiah. Padahal hanya kurang 100 rupiah. Maka sekecil apapun uang itu harus dipergunakan dengan baik. Orang harus hemat dan cermat. Kalau harganya segitu mending aku beli yang 2.500. Iya, kalau uangnya hanya 4.500. Ini Bapak mengatakan bahwa 100 rupiah pun itu menentukan dalam kehidupan. Maka kemarin Bapak bilang sama Bapak Ibu gurumu, boleh sih, bagus itu buat proyek seperti ini. Tapi jangan sampai tenaga dan biayanya mubazir. Oh, Bapak, kita boleh minum sebentar. Oke, minumlah. Kita harus memanfaatkan uang dengan cermat. Agar uang itu tidak mubazir. Agar uang itu tidak mubazir. Kalau kita punya uang 266.000 ini, bisa nggak untuk beli beras? Bisa. Dapat berapa? 1 karung. Dapat beras 1 karung. Kalau beras yang biasa Bapak, yang biasa kita bawa itu, kita belikan untuk orang lain itu. Kalau keluarganya 3 orang, 266.000 sama dengan 1 karung beras, itu kira-kira bisa digunakan berapa hari kalau dipakai untuk masak? Kalau jumlah keluarga 3 orang. 3 orang berapa kira-kira? Kira-kira mungkin setahun. Setahun itu loh. 10 bulan. Masa sekarang beras untuk 10 bulan? 6 bulan. Ya nggak mungkin lah. 1 bulan. 1 bulan mungkin kalau memasaknya sedikit-sedikit. Kalau ada piaraannya yang juga harus dikasih makan, 1 karung beras itu mungkin hanya 15 hari atau 20 hari. Ingat, ini bisa untuk beli beras 1 karung. Daripada hanya untuk main-main, maka digunakan untuk yang bermanfaat. Maka orang itu harus berpikir yang realistis. Realistis itu artinya yang masuk akal. Seperti kamu lihat tadi, Vito mau beli mie 5.000, ternyata kurang 100 rupiah pun orang nggak mau ngasih. Maka kalau ada uang kecil-kecil di rumah itu disimpan. Kan Bapak ajari kamu simpan uang 100 Bapak bawa itu kalau pas belanja ke toko-toko itu. Karena apa? Kadang-kadang di toko itu kembaliannya masih kurang. Kadang-kadang kurang 100, kadang-kadang 200, bahkan 300. Maka Bapak beli uang pas. Jadi mari kita lanjutkan. Bagaimana kesimpulannya tentang biaya tadi? Biaya yang kita punya harus kita gunakan dengan cermat, dan juga kita tidak boleh membiarkan biaya kita itu sia-sia atau mubazir. Bagus. Kemudian bagaimana menghargai uang? Kita harus menghargai uang seperti menabung.
tidak memberi. Terus kalau membeli barang-barang harus yang berguna. Barang-barang yang berguna. Jadi untuk mendapatkan uang harus Bekerja dan berusaha. Oke, lalu untuk proses menyelesaikan sebuah pekerjaan, sebuah proyek melewati 6 tahap ini tadi. Yang pertama apa? What? Artinya? Apa yang akan kita bangun. Kemudian, Where? Di mana kita bangun. kemudian, Dan when? Kapan kita bangun. terus Who? Siapa penanggung jawabnya? siapa penanggung jawabnya ini? Itu aku. Kita. Terus why? Kenapa? Karena ini untuk pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Terus selain itu, Dan kita juga mengetahui cara-cara nanti kalau udah dewasa kalau mau bangun rumah. lalu mengapa Vito memilih membangun itu? Agar Beauty punya rumah sendiri. Oke, yang keenam, How? Bagaimana caranya? apa artinya itu? Artinya kita itu seperti itu menghitung biayanya, menanyakan harga barangnya. Lalu kalau sudah semuanya terus menghitung itu barang-barang yang akan kita potong, terus kita gunakan agar tidak mubazir. Terus kita memotong bahan-bahan yang sudah diukur, lalu kita mulai merancangnya. Oke. Lalu apa yang sudah Vito punyai, udah Vito belanjakan? Kasur dan paku. Kaso dan paku itu sudah habis berapa? 100.000. 100.000. Papannya yang belum dibeli 2 lembar berapa? 70.000. Sengnya 2 lembar berapa? 96. Total biaya 266. masih bertambah atau enggak kira-kira nanti Apanya? biayanya ini? Oh masih. Masih, jadi mungkin nanti lebih dari 300.000. Iya. Maka dari itu harus cermat untuk membuatnya. Lihat ini. Ini tiangnya. Ini tiangnya ada 4 nanti. Keempat tiang itu dibuat dari kaso yang besar itu kan? Lihat tiangnya ada 4 nanti. Jadi nanti kaso yang besar itu dibuat Menjadi 4 bagian. menjadi 4 bagian. Lihat. Satu dengan yang lain. Biarin. Biarin dia main tutup spidol. Biarin. Kita mau ambil. Jadi dia satu sama lain harus Digabungkan. digabungkan agar tidak roboh, saling mengait satu dengan yang lain. Lihat. Ini kaso yang besar, ini kaso yang kecil-kecil. Jadi sudah 1 2. Lihat. 3 4. Kemarin kan Vito sudah belajar tentang ini. Garis apa itu? Ini garisnya Garis lurus dan horizontal. ruas garis Ya, horizontal. salah. Lihat ini ke sini. Ini juga nanti. Lihat Bapak. Ini ke sini. Ini semuanya pakai paku. Jadi kamu hitung berapa kasonya yang besar? Sebagai tiangnya berapa? 45. Ini dihitung ini. Berapa banyaknya? 1. 1 2 3 4 Jadi kaso besarnya menjadi 4 bagian. batang. Panjangnya diukur nanti dibagi 4. Lihat. Ini kaso yang pendek-pendek berapa ini? Untuk mengikat tiang satu dengan yang lain. 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8. 8. Jadi tergantung nanti Vito mau besar sebesar apa. Nah di antara kaso ini dan ini nanti ada Paku. Ini kan masih bolong kalau ini ada
kaso ini di sini nanti apa? Papan. Papan. Di sini ada Tuh. pintunya nanti di sini. Ini papan, ini papan, ini papan, ini papan, ini papan. Nah, di atas ini juga ada kaso ini nanti untuk meletakkan sengnya. Lihat. Ini nanti ada ke atasnya gini penuwungnya. Orang Jawa mengatakan penuwun ini nanti. Lihat. Ini dihubungkan. Lihat ini tadi sudah berapa? 8 tambah 1. Lihat. 1, 2, 3. 3, 4, Jadi 9. 8 tambah 3. Maksudnya 11. 11 tambah ini nanti dibagi 2 yang ini. Lihat nih. Penuhun ini adalah dibagi 2. 11 tambah 1. 12. Jadi kaso yang kecil paling tidak harus menjadi 12 batang. Ini nanti sengnya. Perhatikan Bapak. Seng. Ini seng. Ini seng. Seng. Bisa ini kita kerjakan. Mana? Kan sengnya nanti dibagi nih. Sengnya mau beli 2, jadi sengnya dibagi menjadi 2 bagian. 2 dikali 2. 4. Jadi akan ada 4 lembar seng nanti. Paham? Jadi kita beli 4 lembar. Sengnya kan beli 2 nanti dipotong. Oh, Paham nggak? paham. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti seperti rumah panggung. Lihat, Agak mirip rumah bingo. rumah bingo dulu. Ini, kalau rumah bingo dulu kan mama yang bikin. Nah sekarang Vito yang bikin. Dilihat dulu sudah paham? Nanti kalau sudah paham dilaporkan sama Pak Guru. Pak Guru, Ibu Guru, teman-teman, Vito sudah mulai merancang bangun rumah impiannya Beauty. Bilang begitu ya. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, inilah hasil rancangan yang Vito bikin dengan Bapak. Nih, Vito untuk proyek Vito hari ini. Nih, kira-kira rumahnya nanti seperti ini. Proyek yang akan Vito bikin dari rumah ini untuk Beauty. Karena Vito akan membuat rumah impian Beauty agar dia bisa mempunyai rumah sendiri. Ini hasilnya kira-kira. Nih. Sampai jumpa di perjalanan Vito selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.